Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa selamat siang ya? Soalnya udah sekitar jam 10 ternyata. Sebelumnya, saya mau minta maaf dulu nih kalau video lanjutan dari rangkaian perjalanan trip Laut Adria yang saya mulai minggu lalu dari Vienna ke Graz saya skip dulu. Ini saya udah ada di Windhoek-Bahnhof atau Vienna Central. Yang kali ini bukan mau ngetrip. Nah, ayo. Terus mau ngapain kalau ke stasiun tapi nggak ngetrip? Jadi, sekitar beberapa minggu lalu, saya tuh dapat email undangan dari OBB sebagai gold membernya untuk menghadiri presentasi dari kereta OBB yang di-upgrade. Wah, saya seneng banget sih bisa dapat undangan ini. Terus habis itu langsung saya buru-buru register, soalnya di info juga kalau tempatnya itu terbatas. Oke, kira-kira kereta apaan sih yang bakalan dipresentasiin kali ini? Soalnya di tahun depan OBB memang bakal rilis satu kereta double decker terbaru dari Stadler untuk rute Vienna-Salzburg. Dan saya juga udah sempat lihat nih kereta lagi parkir di daerah sekitar Hutteldorf beberapa minggu lalu juga waktu lagi lewat. Nah, habis itu kok tiba-tiba dapat undangan ini nih. Pas banget kalau gitu. Sebelumnya, OBB itu udah pernah rilis kereta yang seri New Generation dengan gerbong yang memang dibuat benar-benar baru dan banyak ditambahkan fitur serta fasilitas di dalamnya. Terus, Railjet New Generation ini juga dipasangkan dengan lokomotifnya yang baru, yaitu Siemens Vectron. Video trip dengan Railjet New Generation ini udah ada beberapa yang saya pernah upload sebelumnya untuk bisa teman-teman cek. Ngomong-ngomong suasana di Hauptbahnhof rame banget. Saya juga nggak nyangka. Padahal ini belum masuk libur musim Natal ya. Libur Natal sorry. Belum masuk libur musim dingin atau libur Natal. Cuman rame banget. Orang-orang udah pada mulai kesini karena memang Christmas market di Wina ya khususnya itu udah mulai dibuka. Sekitar hari minggu lalu hari Jumat itu udah mulai start Wiener Christkindl Market. Nah, ini saya mau menuju ke halte. Jadi kemarin dapat konfirmasi lagi kalau bakalan ada shuttle bus buat ke arah tempat acaranya ini. Nah, shuttle busnya itu bakalan, nah ini kayaknya udah pada nunggu nih orang-orang nih yang mau datang ke acara nih. Tuh, udah ada bendera OBB-nya teman-teman. Nah, di shuttle busnya ini lokasinya ada di tempat halte untuk kalau teman-teman mau ke arah airport naik bis Vienna Airport Lines. Nah ini dia bisnya. Bisnya nanti sekitar jam 11 datang. Nah itu udah ada personil dari OBB, mbak-mbak pakai jaket. Posisinya ada di kalau teman-teman dari arah Windhoek-Bahnhof mau ke airport naik bus ya, nggak naik kereta ya kan. Nah posisinya itu teman-teman keluar cari aja ada namanya Interspar di sebelah sini. Nah Interspar atau pintu keluarnya di situ itu di dekat stroke ya kan. Ada tulisannya di sebelah atas sana Windhoek-Bahnhof Vienna Airport Bus. Itu bisnya udah jalan. Nah teman-teman kalau mau beli tiket bisa langsung aja ke websitenya Vienna Airport Lines gitu kan, atau ketika di Google Vienna Airport Bus. Nanti coba saya sertain deh di video di sini nih ya. Gitu. Nanti tinggal beli aja tiketnya. Kalau nggak salah sekitar 10 euro sekali jalan atau PP-nya tuh 15-an ya. Waktu itu saya udah pernah naik sekali ya waktu saya ngeliput ke arah mana ya? Valencia. Venice atau mana gitu ya. Saya lupa waktu itu. Itu dia shuttle bus udah datang ternyata. Walah. Saya kira itu masih bis yang bandara. Ada tulisannya shuttle bus, soalnya dari post bus juga. Oke, let's go. Belakang aja. Wah, ramai sekali ternyata. Belakang aja nih. Oke, di belakang sepi ternyata. Ada big bus lewat tuh. Teman-teman mungkin udah familiar dengan big bus, jadi kayak bis tur kota-kota besar di Eropa banyak tuh.
Bisnya dimundurin sedikit soalnya ada bis yang mau ke bandara tuh datang. Jadi bis yang ke bandara itu reguler setiap 15 menit sekali kalau nggak salah ya. Dan non-stop ya, jadi langsung ke arah bandara teman-teman. Kalau kereta yang biasa saya naikin itu kan berhenti di setiap stasiun, jadi memang bukan kereta khusus bandara, tapi kereta biasa yang memang rutenya melewati stasiun bandara gitu. Jadi setiap stasiunnya berhenti. Nah, busnya mulai diberangkatkan, kita akan menuju lokasi tempat presentasi. Nah, itu mbak-mbak yang jadi asis. Dan bisnya ini reguler ya, jadi karena acaranya nanti officialnya jam 11:30, bis ini secara reguler bakalan bolak-balik ngantar penumpang. Oke, kita menuju ke lokasi. Lokasinya itu jadi teman-teman ini ada di stasiun untuk keberangkatan kereta yang akan dinaikkan mobil yang akan dinaikkan ke kereta, jadi car transport. Itu dia tulisannya, authorized cuk, jadi kereta untuk mengangkut mobil. Posisinya ada di dekat tempat pembuangan sampah akhir juga nih, Misplatz di distrik 1 kayaknya. Iya benar. Jadi di setiap distrik sini ada tempat-tempat pembuangan sampah akhir teman-teman, yang mana di sini bisa untuk mengolah sampah-sampah yang tidak bisa dibuang di tempat tinggal, kayak misalkan minyak goreng nggak boleh tuh asal buang tuh, jadi dia harus dibawa ke sini. Terus kayak barang-barang besar, elektronik, kasur segala macem itu harus dibawa ke sini. Jadi setiap distrik disediakan, karena salah satu syarat untuk membuat ya atau menjalankan sebuah kota ya harus punya ini sebenarnya, tempat pengolahan pembuangan sampah. Ini dia authorized cuk stasiunnya. Ini pertama kali saya kesini jujur teman-teman, karena waktu itu sempat mau nyoba ngetrip bawa mobilnya dinaikin kereta, cuman saya bingung kenapa mobil saya kayaknya, saya waktu itu udah bercerita ya, mobil saya nggak masuk di keretanya gitu spesifikasinya, padahal mobil saya bukan mobil yang atapnya tinggi, pendek gitu, dan mobil standar yang ada di sini. Ini dia sampai juga di OBB Authorized Cuk. Itu udah ada terpampang standing bannernya OBB event hari ini. Pertama kali nih saya kesini nih ke stasiun ini. Perjalanan ini enggak perjalanan sih, cuman kesini doang. Kereta apa ya kira-kira ya nanti yang bakal rilis ya teman-teman, kita lihat yuk. Oke, ini kereta apa yang ini keretanya? Kok railjet yang lama ya? Ini railjet generasi 1. Kita ada di peron 13G, 13 section G, dan ini railjet generasi pertama. Apakah kita disuruh naik ini atau bukan yang ini keretanya? Oke kan? Ini bagian kontrol car-nya nih, kontrol car railjet generasi pertama, ditarik oleh lokomotif elektrik Siemens Taurus Quiet Zone, first class Quiet Zone. Di sebelah sana ada gerbong yang biasa dipakai di Eurocity teman-teman.
Ini lagi ngantri, harus registrasi dulu kayaknya habis ini. Gern schon mal Kaffee und Tee nehmen, Anzug gerne Knödel, Halo. danach die Besichtigung. Bayu mit Bayu, Milch. B. B, ja. Ja. Ah, sind das? Ja, habt Ja. ihr. Perfekt. Gern schon mal Tee und Kaffee nehmen. Dankeschön. Habis registrasi, tadi bingung nama saya kok nggak ada. Ternyata nama saya ada di Ja, weil wir über das reden und bei dem nama belakangnya dulu yang dipanggil. Wah, ada sajian ini nih. Ternyata, ayo kita ngantri dulu yuk, ada snack. Sambil nunggu dikasih snack ternyata. Dari TV itu interior first class. Oh, business class. Apa kereta ini cuma diganti interiornya ya? Oke, menarik. Ini menarik. Jangan-jangan ini pakai bodi yang sama dengan generasi 1, tapi kayak comfort jetnya Ceske Drahi diganti interiornya. Menarik nih. Wah, saya seneng sih kalau begini nih. Nih, kopinya lagi disiapin, mesin kopi. Seit 2008 einfach für uns auf unseren Schienen unterwegs ist. Und doch ist er etwas Besonderes. Sie werden es erleben, wenn Sie nachher diesen Zug besichtigen können. Alle unsere Rayjets werden, ja, ich verrate, erstens weiß ich nicht alles, das wissen unsere Vorstände viel genauer, steckt in diesem Zug. Alle 60 Garnituren werden in den nächsten Jahren abgegradet, um auch in der zweiten Hälfte ihrer Laufzeit, sage ich jetzt einmal, denn diese Züge befinden sich jetzt ungefähr so in der Midlife, also mitten im Leben, werden wieder auf höchstem Stand. More comfort, more quality. Nah, itu dia. RJ Upgrades 20 November 2025. Nah, kalau teman-teman lihat di TV screen display, ini tuh interiornya beda dengan Railjet New Generation ya. Saya udah pernah buat liputannya Railjet New Generation sekitar 2 atau 3 kali ya di jalur Brenner, baik yang first class maupun second class, dan ini beda. Ich darf die Begrüßung jetzt einfach hier herunten machen, bevor wir die Bühne erklimmen. Liebe Gäste, ein herzliches Willkommen den 3 Vorständen, Vorständinnen und Vorständen der ÖBB Personenverkehr AG. Vorständin Sabine Stock, Vorstand Klaus Gastenauer und Vorstand Ottmar Frühauf. Herzlich willkommen! Und jetzt bitte festhalten, wir drehen uns alle um, Blick auf die... Upgrade, ÖBB Rayjet, darf ich die 3 Vorstände bitte auf die Bühne bitten? Ich weiß nicht, wie Sie gerne vielleicht, wie Sie sich aufteilen, ist eigentlich ganz egal. Liebe Gäste, was Sie gerade erleben durften, ist das Produktionsvideo des Upgrades des ÖBB Rayjets. Und man hat, glaube ich, gesehen,
der ganze Zug ist irgendwie auseinander. Vielen Dank. Oke teman-teman, sekarang kita mau, aduh, kesandung lagi. Mau mulai cek interiornya. Kayaknya dari bagian ujung sana. Mungkin dari bagian second class yang paling ujung ya. Atau iya, karena biasanya bagian tadi first class di sebelah sana itu kan control car-nya. Nah, control car itu ada di bagian ujung, lokomotifnya biasanya di bagian ujung satu lagi. Gila, ternyata entusiasnya banyak banget loh. Bukan cuma gold member biasa, tapi ini entusias. Nah, di sebelah sini terparkir gerbong kursinya OBB Nightjet. Wah, SNCF. Ini gerbong yang dipakai Nightjet ke Paris, cuman sayang rute ke Paris udah nggak aktif lagi teman-teman. Udah dimatiin, disuntik mati, jadi Wina ke Paris sudah nggak ada lagi karena subsidinya udah nggak dikasih teman-teman. Ini saya nggak tahu apakah kita naik doang ataukah bakalan jalan ya. Saya mau ikut aja. Ini gerbong buat sepeda. Ada gerbong buat sepedanya sekarang teman-teman. Tuh. Oke. Ternyata ini adalah, oh saya lagi ada di gerbong sepeda. Tadinya nggak ada gerbong sepeda, sekarang ada. Sini ya saya. Alright, ini dia. Kursi baru. Oke, menarik. Kita ikutin mau kemana keretanya. Kayaknya kabin gerbong kelas 2. Konfigurasi kursinya 2+2 teman-teman. Ini dia. Masih ramai proses boarding semuanya. Ini saya di second class dengan konfigurasi 2+2. Meja aja masih sama, meja OBB yang lama teman-teman. Kalau yang kursi berhadapan ya. Nah, ini ada tong sampahnya di sini, gitu kan. Dan ini mejanya bisa di-extend dengan cara ditutup. Nah, dan kayak gitu. Oke, bedanya dengan railjet yang lama, yang generasi pertama, ini sekarang kursinya dibikin merah semua. Kursinya sama, ya kan? Cuman kalau yang lama itu abu-abu, ini di-refresh jadi warna merah. Dan untuk bagian headrestnya diganti dari plastik jadi ornamen kayu. Nah, bagian belakang sini dikasih lebih kayak buat tatakan di kepalanya ini. Ini bahannya kayak kulit sintetis gitu. Kalau yang lama kayaknya nggak ada ya. Apa ada warna merah dari kain gitu. Dan ini full bahannya fabric ya. Jadi sama kayak yang lama, tapi yang lama abu-abu, ini cuma diganti kulitnya doang sama di-update untuk di bagian sini penomorannya ada yang baru nih sini. Nah, ini dia. Nah, gerbong ini jadi khusus buat temen-temen yang bawa sepeda. Nah, sepeda itu bisa ditaruh di sebelah sini teman-teman. Ini dia. Dan sepeda ini ada nomornya ya. Nah, jadi teman-teman buka aplikasi OBB kalau mau bawa sepeda, nanti di situ bisa masukin sepeda berapa banyak, nanti dapat nomor ininya nih. Tinggal ditempatin berdiri di sini. Rodanya dinaikin. Buat bagian bawahnya ini dia bagasi
masih sama, ada 3 tingkat, bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas yang paling kecil. Nah, yang di sebelah sininya itu ini masih bodi lama, bodi interior lama yang diganti bagian kursinya doang menurut saya. Oke. Bagian sininya masih sama, ini buat penomoran kalau teman-teman reservasi, ya kan? Wah, ini lagi pada ngantri. Untuk di second class ini mejanya, karena kursinya ini cuma ganti kulit yang bagian dudukan ini teman-teman. Cuman bagian mejanya baru nih, desainnya baru, tapi tetap dari plastik ya. Plastik yang murahan kayaknya. Nih lihat, tipis banget tuh, lihat. Ini didorong bisa lewat nih. Sama pegangan sininya baru dikasih pegangan, tapi gila. Ini saya bisa bilang kualitasnya jelek banget sih. Ini saya bisa tarik dan copot loh ini. Tuh lihat, goyang bagian depannya. Tuh. Ini bagian sininya dikasih, harusnya terpisah kursinya, cuman kayak disambung pakai bodi belakang plastik. Plastiknya jelek banget. Terus ini untuk tas netnya, tas net, jaring yang buat kantung di belakang. Ini juga sebentar kayaknya udah mulai bakalan kendor, melar. Mejanya baru, materialnya dari kayu kayaknya, terus dikasih seperti tonjolan ini. Jadi kalau teman-teman mau naruh HP di sini nih bisa berdiri nih. Gitu. Ada 2 space di sini. Jadi mau agak berdiri atau agak rebah. Gitu teman-teman. Nah, tambahan di sini kayak di Railjet New Generation dikasih buat gantungan baju. Yang bisa di on off. Untuk bagian atas gantungan bajunya masih sama. Ada 2 disediakan. Tuh, lan ini roller blindnya. Satu lagi yang lupa, charger. Colokannya masih 1 doang. Nih first kelas 2 ya, second class cuma dapat 1 doang nih. Masih sama ternyata. Untuk beberapa hal masih better yang Railjet New Generation kayaknya. Ini kayak generasi lama yang cuman ganti refresh kalau untuk kelas 2-nya ya. Kalau untuk bangkunya, ada yang baru tadi kayaknya. Ini bisa di recline kayaknya tadi ya. Oh, ini yang baru. Sekarang second class dapat footrest. Berarti ini upgrade. Oke, first upgrade ini. Biasanya di second class nggak dapat footrest teman-teman. Second class yang old generation nggak ada footrest. Sekarang second classnya yang di upgrade dapat footrest yang bisa di levelingnya, injekannya. Lalu kursinya bisa di recline nih. Nah, ini ada tuas recline di sini. Yes. Upgrade-nya adalah kursinya bisa di recline. Kalau teman-teman lihat, lumayan. Jaraknya segini. Ini yang belum di recline, yang udah di recline. Teman-teman bisa lihat. Ini dia bedanya. Ya nggak jauh sih ya, tapi lumayan bikin sedikit relax posisi duduk ya teman-teman. Untuk posisi recline, jarak masih sama, enak, cukup buat tinggi 175 saya, buat selonjoran enak, posisinya enak, lebih nyaman, sedikit lebih nyaman dari yang lama. Tapi kalau buat kursinya masih agak kaku sih. Ininya busanya tebal, tapi bagian yang bagian dudukannya ini empuk, yang bagian punggungnya keras. Ininya sih yang keren sih. Warna kulitnya eksklusif banget. Kursinya tadinya saya kirain yang second class mirip kayak CD Railjet yang punya Ceko, tapi ternyata masih pakai kursi yang sama dengan OBB Railjet yang lama, cuman ganti kulit aja. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, sorry. Tempat sampah ini dia. Tempat sampahnya yang biasanya model tarik, sekarang modelnya di gini nih, dibuka. Nah, set. Tapi ini kayaknya ya copot ya. Wah, nggak bisa ditutup. Ini ada kekurangannya nih. Kalau isinya pas lagi sampahnya banyak, tadi tuh copot terus bisa tumpah gitu sampahnya. Bagian sini.
Ini adalah tempat untuk menaruh bagasi yang ada di tengah-tengah, teman-teman. Ini dia. Masih sama ya, kayak yang lama ya. Jadi di setiap gerbong, di bagian tengahnya, kalau teman naik OBB Railjet itu ada tempat buat naruh bagasi. Bagasi besar yang di sampingin sama bagasi medium kayaknya di atas. Yang di atas bagasi kecil. Kita masuk ke bagian family zone, teman-teman. Ini meja untuk keluarga, lihat ada mainan ular tangganya disediain. Mejanya tipenya sama kayak yang di sebelah sana, ininya bisa di-extend. Tapi khusus untuk family zone biasanya di sini bakalan lebih rame kondisinya. Lebih berisik dan diizinkan untuk berisik. Nah, lihat teman-teman, family zone. Karena buat anak-anak main dibebaskan di sini gitu. Dan di sebelah ujung sana ada bioskop mini. Nah, ini dia. Sama kayak di CD karena konfigurasinya sama, CD Comfort Jet. Nah, ini dia. Ada 3 tangga yang biasa anak-anak duduk di sini sambil nonton tuh. Dia semacam kayak setelan kereta-keretaan ya. Ini dia dekorasinya. Lanjut kita lihat toiletnya. Materialnya sekarang dari kayu bagian luarnya dan didorong. Toiletnya masih sama untuk ukurannya dan ininya dan fiturnya. Cuman kayaknya ini sekarang pakai wave doang ya buat airnya ya. Oh iya. Biasanya kan harus dipencet, sekarang cuman kayak sensor. Ini juga buat anginnya. Angin hangat buat ngeringin tangan di sini, teman-teman. Ini dia, ini ada tempat sampah dan toilet di gerbong anak-anak atau family zone itu dikasih dekorasinya dekorasi anak-anak, teman-teman. Oh, ada yang baru. Ada baby buat changing diapers, padnya. Ini ada pengamannya di sini dikasih. Haha, keren. Ini yang baru. Ya. Lalu ini biasa untuk klosetnya, ini untuk pegangannya, dan ini untuk hand sanitizer atau sabun. Sisanya masih sama, teman-teman. Di atas sini ada kaca. Kita lanjut yuk. Nah, di sebelah sini ada tempat buat naruh stroller sekarang. Ini yang dikomplain dari Railjet generasi 1, nggak ada parkir untuk stroller. Ternyata sekarang dikasih, keren, good job. Dan ini udah diganti motif kayu sekarang ya untuk update-nya. Sama di sini juga, teman-teman. Ini Deutsche Bahn udah pakai ginian lama banget ini. Nah, sekarang kita masuk ke second class yang biasa, teman-teman. Mirip seperti kabin yang tadi. Cuman gerbong second class-nya ini nggak ada tulisannya ya, nggak ada tulisan gambar sepeda, logo sepeda sama family zone. Ini semacam perubahan sedikit ya. Jadi bagian bagasi itu yang saya bilang tadi ada di bagian tengah, satu sebelah sini, ujung sebelah sana ya kan, sama satu lagi ada di sepertiga bagian ruangan di sini, teman-teman. Ini dia tempat buat naruh bagasi. Jadi ditambahin sekarang ya, saya belum tanya sih kalau mungkin nanti ketemu staffnya kapasitasnya kursinya apakah nambah atau kurang gitu. Yang jelas ini refreshment tampilan sih, lebih ke refreshment dari tampilannya. Dia. Nah, ini kursi yang ini di ujung dikhususkan untuk priority ya. Oke, lanjut. Masih di second class, tapi ini yang quiet zone. Gerbong kesukaan saya, second class quiet zone.
Tapi biasanya quiet zone di second class itu percuma teman-teman, karena nggak ada yang respect sama quiet zone. Nah, di bagian ujung quiet zone ini ada kursi isi 4. Ini asik banget sih quiet zone. Kalau teman-teman satu keluarga yang nggak demen ngobrol berisik, berempat di sini, ya kan? Langsung taruh kopernya di sini. Set. Nah, di bagian atas masih ada sama kayak Railjet generasi 1 ya. Tempat buat naruh bagasi kecil. Oh, ini ada kereta regional yang ke arah Bratislava kayaknya. Dan ini gerbong second class juga, masih second class yang standar biasa, bukan yang quiet zone, bukan yang family zone teman-teman. Konfigurasinya sama ya, yang paling ujung sini tuh isinya 4 bangku nomor 116, 114 dan 115, 117. Lalu yang isi 4 juga di sebelah sini 102, 108 sama 101, 103. Jadi Railjet ini bakalan dipakai di rute Lina sampai ke Linz ya. Railjet 533 ternyata. Nanti kita coba deh. Sekalian saya mau tanya kapan beroperasinya ini. Cuman ini berarti masih pakai lokomotif yang lama ya, Siemens Taurus, karena gerbongnya masih konfigurasi gerbong yang lama. Sedangkan Siemens Vectron itu kan harus dipakai di gerbong yang generasi terbaru, karena bentuk sambungannya beda kan. Wah, ini masih ramai. Kayaknya ini masuk ke wilayah bistronya. Kita lihat apakah ada perubahan di wilayah bistronya, interiornya. Oke, ini adalah gerbong keempat. Kereta nomor 24, dan berarti gerbong restorannya itu nomor 25, dan gerbong yang paling ujung sana tadi nomor 27 berarti 27, 26, 25, 24. Ini wilayah bistronya teman-teman, dan lagi tutup. Nah, ini biasa dibuka nih, sliding. Konfigurasinya masih sama kayak yang lama. Don ininya, operatornya. Ini dia restoran karnya. Oke, ini bagian restorannya. Yang tadinya warna merah sekarang diganti jadi warna abu-abu dengan jahitan warna merah. Ini mirip kayak di Railjet New Generation ya, warna ininya. Konfigurasi mejanya masih sama, nggak terlalu banyak di bistro. Cuman ganti kulit ini aja nih. Ini nih yang rusuh tadi aki-aki nih, yang lewat-lewat doang. Orang lagi ngambil stok jangan lewat-lewat aja. Dan ini disediakan khusus untuk priority di sebelah sini. Kalau teman-teman priority, bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang bawa anak, boleh duduk di sini. Kalau ada yang duduk, ya tinggal minta bangun aja. Oke. Dari bistro kita masuk ke gerbong first class ya teman-teman, dan ini first class yang nyambung sama gerbong bistro ya, jadi satu konfig. Ini isinya cuma dikit dan kayaknya ini diperuntukkan buat prioritas. Jadi di situ buat disable, teman-teman bisa lihat kursinya tuh bisa di bagian dudukannya bisa dilipat, jadi buat naruh kursi roda sekalian di situ. Dan ini konfigurasinya mirip kayak OBB yang lama, cuman ganti kulit aja nih. Ini dia kulitnya. Di first class ini bangkunya sekarang desainnya, bukan desainnya ya, warnanya mirip dengan yang di Railjet New Generation. Tapi kayaknya, kursinya juga, kursinya kalau yang versi lama kan dia bentuknya masih begini nih, masih kayak ngelengkung. Kalau yang ini udah kursi model baru nih, tuh dengan bahannya kulit, ya kan? Dan di bagian handrestnya juga dikasih kulit. Ini dia. Nah, handrest di kanan kiri, teman-teman. Dan ini saya lagi duduk di kursi yang ada mejanya ya. First class pasti dikasih colokan saring satu. Sayang belum ada USB-nya karena memang kereta ini tidak didesain untuk ada USB. Untuk recline ada 2 step seperti teman-teman bisa lihat nih. Mana ya?
Ini dia, ada 2 tuas. Gimana sih cara ngeliatnya? Ini dia, ada 2 tuas, tuas kiri dan kanan. Jadi yang salah satunya itu untuk nge-recline bagian joknya aja ini. Bagian joknya. Yang satu lagi buat nge-recline bagian punggungnya. Oke, saya coba ya ini. Nah, ini dia posisi duduk normalnya. Standarnya tegap. Dibuat duduk enak sih. Kalau dibanding yang lama, ini nggak terlalu merosot. Kalau yang lama kan karena bentuknya agak cekung gitu ya, jadi agak merosot ya. Kalau ini enggak sih. Oke, kita coba yang sebelah kiri turunin. Ini bagian joknya aja, agak memanjang. Duduknya sedikit lebih rileks, lebih enak, nggak terlalu tegap. Kalau di yang sebelah kiri, nah ini full recline. Ini buat istirahat enak, tapi kalau yang berhadapan sama orang gini, kaki kita jadi ngadu. Jadi teman-teman mungkin harus pakai atau harus milih kursi jangan yang berhadapan. Ntar kita coba yang nggak berhadapan, yang di first class normal ya. Oke, jadi kita masih di gerbong difabel teman-teman, dan ini pertama kali saya di sini karena saya nggak pernah naik gerbong difabel. Ini kursinya ada fitur meja yang bisa ditarik. Wah, berat banget. Nah, ditarik dan nah ini dia. Tapi buat disable harus ada yang assist ya kayaknya ya, karena ini nggak bisa nih, berat banget nih. Dan di sini ada lampu, nah dikasih dikasih button buat lampu baca yang ada biasanya di atas sini doang. Tapi kalau untuk disable itu dikasih di bawah sini juga teman-teman. Nah, lalu di sini ada cup holder 2, ya kan? Mejanya lumayan oke, ya kan? Dan ini udah pasti. Nah, ini dia cara melipatnya, space-nya luas. Lalu ini ada juga lampu kayak lampu assist kalau misalkan mereka mau pesan makanan, dan sengaja ditaruh lokasinya dekat sama lokasi bistro yang ada di sana teman-teman. Jadi dekat kalau misalkan ada apa, mereka butuh mau minum, mau makan atau apa, langsung bisa datang. Lalu ini yang baru, karena di versi yang lama untuk roller blind buat yang disable itu nggak dikasih belt ini nih buat tambahan extend. Mereka buat naik kan, misalkan mereka duduk di kursi roda, buat ngeraih roller blind kan susah, makanya mereka dikasih ini nih biar gampang buat narik roller blind. Dan ini smooth loh. Oke. Nah, tuh kursi sama yang di bagian sini juga dikasih colokan di sebelah situ. Dan ini ada pegangan teman-teman. Nah ini dia, kursinya bisa dilipat bagian ininya, tapi bukanya gimana ya caranya? Apa dipencet ini? Kayaknya harus dipencet. Agak susah nih. Dipencet dulu. Oke. Jadi bagian bawah sininya dipencet, baru ininya bisa turunin. Kalau udah tinggal dibikin lagi kayak gini. Lalu disediakan juga tombol SOS kalau ada emergency, sama di sebelah sana juga. Ini dia, isinya ada 4 berhadapan, 2 berhadapan, sama yang khusus buat difabel. Jadi gerbong ini walaupun memang dikhususkan untuk sebenarnya gerbong kereta biasa ya, first class biasa, teman-teman yang nggak disable pun bisa duduk di sini gitu. Ini available di aplikasi buat direservasi kursi ini. Cuman misalkan teman-teman udah reservasi dan duduk di sini, ada difabel yang memang beneran mau naik, teman-teman mau nggak mau harus pindah walaupun teman-teman udah bayar reservasi untuk di sini. Oh, hati-hati Mbak, gitu. Tapi selama ini nggak ada yang duduk disable, teman-teman bisa duduk di sini. Dan untuk untuk kenyamanan ini kayak rasa bisnis kelas sih. Kursinya memang tidak segede bisnis kelas. Nanti kita ke bisnis kelas. Tapi space-nya seperti space di bisnis kelas. Lihat, luas banget kan. Oke, sekarang kita ke kamar mandi untuk disable. Ini otomatis ada tombolnya di sini. Oke. Nah, ini dia kamar mandi untuk disable, teman-teman. Kita review dulu sebentar. Ada tombolnya, kita kunci biar enak. Hahaha.
Jadi kamar mandinya ini luas. Kalau yang di kamar mandi biasa kan biasanya ada di dua sisi. Kalau ini cuma ada di satu sisi dan ngambil space-nya gede banget. Termasuk di sini, sebenarnya ini balik lagi ya, gerbong untuk disable atau kamar mandi untuk disable itu tidak dikhususkan benar-benar untuk disable karena boleh siapapun pakai gitu. Tapi prioritas tetap teman-teman harus tahu sebagai manusia sipil, harus tahu prioritasnya untuk siapa kalau memang dibutuhkan. Kamar mandinya ada ini baby diaper changing pad, ya kan, yang bisa dinaikkan. Ini lebih luas lagi. Untuk sebelah sini ada kloset duduk yang baru tapi feels-nya kayak ya barang lama sih. Tuh, ini masih kayak udah pernah dipakai sebelumnya. Untuk tombol masih sama, ini ada sensor. Terus di sebelah sini ada kaca, dan di sebelah sini juga ada kaca yang hampir full body. Jadi kalau teman-teman buat ngaca bergaya gitu kan, lihat bajunya udah pas apa belum, dandanannya bisa di sini. Untuk nuansa dekorasinya, ini dikasih wallpaper pegunungan Alpen ya, Alpenwelle Austria pasti. Ada smoking sensor. Oh, sorry, I didn't know you were in here. Oke, sekarang kita, nah ini seperti biasa standar, ini ada tempat krunya, info point kalau teman-teman mau ada bertanya sesuatu saat lagi perjalanan bisa langsung aja ke info point sini, oke? Nah, sekarang kita masuk menuju ke gerbong first class teman-teman, full first class, kayaknya sih ada 2 gerbong, gitu ya, gerbong first class yang masih rame dengan pengunjung. Oke, ini gerbong first class-nya, konfigurasi kursinya seperti ini teman-teman. Ini dia. Konfigurasinya 2+1 ya. Aduh, udah kenceng. Ini dia kursi di first class, saya lagi duduk dan rasanya harusnya lebih nyaman ya, sedikit mungkin kalau dari first impression karena keretanya belum jalan ya, lebih nyaman, space-nya lega, dan udah pasti ada footrest yang bisa diatur, di-adjust tingginya sesuai keinginan teman-teman. Bisa nggak? Nah iya, bisa diatur tingginya, ini dia. Oke, ini duduk saya posisi normal, belum saya recline. Jaraknya 2 jengkal saya, 1,5 jengkal saya lah ya, karena tangan saya besar. Dan ini nyaman sekali teman-teman. Oke, untuk bagian belakang, ini ya kita lihat perbedaannya dengan Railjet yang New Generation ya. Kalau Railjet New Generation kan ornamen ininya kalau nggak salah dari kayu ya, ini dari plastik full. Ini mejanya, tapi bagian dalamnya kayu nih. Dan ini kasnya. Kalau yang versi lama kan sedikit doang, kecil segini buat extend nih. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang besar atau laptop yang besar ya, atau pad atau apa yang ukuran 17 ke atas, nah ini nih buat extend. Udah ada penyok lagi di sini tuh, quality-nya agak nanti deh buat di rangkuman. Lalu di bagian atas disediakan, kalau yang di first class disediakan kayak meja kecil dan ada garis ini yang timbul buat naruh HP atau tab di sini biasanya. Jadi kalau teman-teman bawa tab buat nonton enak banget nih, serasa kayak ada layarnya di sini. Di sebelah sini ada pegangan, sama kayak di second class juga. Dan bahannya beda sama yang di second class. Kalau di second class plastik, ini besi loh, kayak lebih kuat, lebih kokoh teman-teman, metal. Bukan metal, plastik tapi lebih tebal lagi nih tuh. Untuk gantungan baju masih sama, sistem di push, jadi dia timbul gitu. Lalu ini di sebelah sini ada tempat sampah yang dia bentuk bukan di slide keluar ya, tapi kayak tuh, keluarnya kayak apa ya bahasanya, ya kayak gini lah ya. Kecil sih tempatnya. Nah, ini sama kayak di New Generation, buat kantong belakangnya. Bahannya begini, kalau yang di second class kan dia cuma dikasih kayak net gini, sama yang ininya warna hitam tanpa ada hiasan kulit kayak gini. Colokan ada di sebelah sini, sama dapat 1 juga. Dan ini untuk
recline, tuas recline ada 2. Jadi first class, second class dikasih tuas recline yang ada 2 ya, sama ya. Sorry, second class cuma 1, recline-nya sedikit doang. Kalau first class ada 2. Oke, ini saya coba full recline. Full recline buat tidur lebih empuk sih ini kereta ya. Kalau dari ini tuh, kalau kereta lagi jalan, tapi saya harus nyoba jalan dulu nanti nih. Kapan ya beroperasi pertama ya? Saya penasaran loh. Asli. Nah ini dia. Ini saya lagi coba recline. Nah ininya yang turun. Nih, jadi bodi ininya tetap nggak ngeganggu yang belakang. Ininya yang turun. Saya coba bagian sininya. Nah ininya memanjang kan. Ininya turun. Jadi ini mungkin buat PT KAI solusi buat kursi recline tapi tidak mengganggu penumpang yang di belakang. Jadi bodi bagian belakangnya tetap, tapi yang recline bagian sininya doang nih. Nah, ini saya lagi ada di meja yang isi 2 nih. Nah ini udah rusak aja nih. Tuh lihat, gelo sih kualitinya, kayak jelek banget. Ini tempat sampahnya ada di tengah. Build kualitinya parah sih ini. Kayak dibuatnya asal-asalan gitu. Oke, untuk first class ternyata bagian sini ada kursi jomblo ini sekarang yang ujung, yang bukan di quiet zone. Asik nih buat teman-teman yang jomblo, ya kan? Teman-teman bisa pilih di kursi nomor 15 atau nomor 11. Masih ngantri buat ke gerbong first class yang quiet zone. Saya penasaran first class quiet zone gimana. Harusnya first class quiet zone itu kalau dikonfigurasi lama dia setengah quiet zone, setengahnya bisnis. Kita lihat yang di sini apakah masih sama, dan gerbongnya nyatu sama kontrol car-nya ya. Di sambungan gerbong masih sama, disediain tong sampah. Dia buat kalau buang botol atau barang-barang yang agak besar kan di tong sampah kursinya kecil tuh sini. First class yang quiet zone dan setengahnya di depan nanti itu buat yang business class. Nah, ini dia konfigurasi 21, isinya masih sama. Cuma diganti kursinya kursi first class ya. Dan feelingnya lebih padat sih teman-teman. Kalau yang lama kan kursinya misah ya satu-satu ya. Kursi first classnya nggak disambung tuh. Satu, terus ada space satu. Kursinya udah berasa gede sih. Nah, cuman yang ini tuh karena kursinya dijadi satu dan ada bodi sampingnya ini, jadi kelihatan lebih padat aja di first class quiet zone-nya gitu. Kalau yang lama lebih serasa lebih luas. Untuk first class quiet zone yang bagian paling belakang diperuntukkan buat priority ya teman-teman. Tapi baik lagi, bukan berarti kalau kursi priority itu teman-teman nggak boleh duduk di sini. Boleh, dan ini available buat reservasi. Tapi ya kalau memang ada priority yang beneran, teman-teman harus ngalah. Ini dia kursinya. Kursinya masih kursi yang lama, ya kan? Duduk di kursi bisnis kelas ya teman-teman, kok rasanya lebih cramped ya, lebih sempit ya. Ini dia konfigurasinya gini, jadi yang bagian ujung ini ada 2, yang sebelah sana sendiri, yang sini juga sendiri. Nah untuk di bisnis kelas ini dikasih meja untuk yang bagian ujung, mejanya sebelah sini, meja kecil. Lalu ini ada colokannya di depan, jadi lebih convenient aja, lebih mudah, memudahkan kalau buat nyolok. Dan ini untuk recline-nya. Ini recline ya, coba kita tes ya. Tarik jadi apa ya? Oh, ini buat recline yang bawah nih. Set, dan ininya bisa naik. Oh, naiknya segini doang ya. Ini buat sandaran kakinya. Sedikit doang. Oke. Ya, oke. Ini udah selesai. Ternyata oke, ini yang isi 4 orang teman-teman. Ada lampu bacanya. Dan di sebelah sini ada mejanya. How many? 2 minutes? 5 minutes? 2 minutes. Oke, 2 minutes. Oke. please. Alright, Oke, ini ada fitur mejanya yang bisa dikeluarin. Ini keretanya udah mau jalan 2 menit lagi, udah diminta buat ini. Oke. Alright. Thank you. Ini dia
Oke, keretanya udah mau berangkat teman-teman. Bitte alles aussteigen, bitte alles aussteigen. Ist hinten alles leer? Udah nggak sempet mau main ke kontrol car-nya. Udah habis waktunya. Oke, ini dia keretanya Railjet yang kelas bisnis teman-teman. So, this is going right now? In 2 minutes. In 2 minutes. Oke, thank you. Ini keretanya yang kelas bisnis. Ini dia. Masih kereta yang versi lama, cuman sedikit dicat aja, jadi ya lebih baru sedikit. Teman-teman, jadi segitu aja untuk reviewnya. Ini masinisnya udah siap di control car. Kayaknya lagi, kalau misalnya ke arah sana berarti pakai konfigurasi push karena lokomotif elektriknya ada di belakang. Kalau mundur berarti pakai konfigurasi pull karena Siemens Taurus bisa untuk konfigurasi push dan pull lokomotifnya. Ini bakalan berangkat, saya nggak tahu kemana, mungkin udah selesai. Mau dibalikin lagi ke kandangnya. Jadi impresinya adalah untuk OBB Railjet modifikasi, menurut saya ini lebih cocok bukan new generation tapi modifikasi. Sama kayak KAI kalau kereta yang lama dimodifikasi di Balai Yasa. Jadi ini adalah kereta modifikasi yang tadi teman-teman bisa lihat. Untuk second class-nya keretanya itu mirip, kursinya bukan mirip, sama, tapi diganti kulit aja, diganti bagian joknya berwarna merah, di refresh. Untuk fiturnya ditambahin recline untuk upgrade-nya dan ditambahin buat footrest yang di versi lama kan nggak ada. Kalau yang di versi baru second class-nya ada, jadi pasti membuat jadi lebih nyaman. Cuman tadi kursinya kalau teman-teman ingat agak wobbling aja ya, agak goyang-goyang. Tapi mungkin kalau misalkan lagi jalan keretanya itu membantu buat kayak ada sensasi goyang-goyang gitu. Jadi nggak terlalu pegel di badan, gerdek-gerdek gitu. Untuk first class-nya itu semacam mereka mengadopsi kursi dari yang new generation, tapi karena tidak muat akhirnya mereka pakai kursi dibikin baru lagi, sedikit lebih kecil dengan stylenya ala-ala yang new generation tapi agak sedikit beda. Fitur semuanya sama, tidak ada USB, tidak ada wireless charging, tapi dikasih meja kecil di bagian atas buat naruh tab atau pad sebagai buat nonton gitu kan. Masih lama kayaknya. Ini mau meninggalkan, tadi mau ambil stok ini, cuma saya udah kedinginan dan saya udah lapar. Saya mau menuju ke bis aja deh. Takut masuk angin. Jadi ini dia akhir dari vlognya teman-teman. Agak miss sedikit, saya kirain bakalan presentasi OBB Railjet yang new double stock. Ternyata versi yang upgrade atau modifikasi gitu. Tapi it's okay. Saya nggak tahu bakalan di rute mana pertama kali ini kereta nantinya. Nanti saya mau cari info. Menarik juga, kalau cuma sampai ke Linz kayaknya perjalanan cuma sekitar 3 atau 4 jam. Dan perjalanannya di kala autumn dan mau winter. Jadi pemandangannya harusnya cakep ya di pegunungan wilayah Alpen bagian Styria atau Carinthia, Linz kan. Dan rencananya upgrade-nya ini lama sih. Bertahap sampai tahun 2031. Jadi ya mungkin setiap tahun dari 60 armada ya, 60 armada 2031 kan kira-kira sekitar 5-6 tahun lagi. Berarti mungkin 1 tahun cuman dapat berapa? 60 dibagi 5 10 atau 12 ya? Iya, 12. 1 tahun cuman 12 yang bisa di-upgrade. Ya kita lihat aja nanti kayak gimana berita-beritanya lagi dari OBB. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu untuk vlognya. Thank you buat yang udah nonton, akan segera tayang. Cus!